Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Selamat datang buat kalian semua yang baru menemukan channel ini. Jadi channel ini akan membahas tentang ceramah-ceramah teman-teman ya. Ceramah-ceramah yang akan menginspirasi kalian dan akan menambah wawasan kalian teman-teman. Oke, kali ini saya akan mereaksi ceramah-ceramah yang mungkin kalian semua juga belum tahu ya tentang ilmunya, dan saya juga di sini belajar teman-teman ya, bukan saya ingin menggurui tapi saya juga ingin belajar teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Dan jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe ya, karena dengan kalian meng-like dan subscribe channel ini sama saja kalian membantu channel ini untuk lebih maju lagi dan berkembang lagi teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama dan nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Kata Nabi Muhammad, lu masuk surga itu bukan karena amal lu. Bukan utamanya karena amal lu, tapi karena rahmat dari Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan, kata Quran. Maka yang menyebabkan lu masuk surga itu bukan amal lu. Amal lu tuh gak bisa bayar surga. Logikanya gini deh, lu beramal berapa tahun? 60, 70? Ya. Mungkin seumur hidup lu mentok 100 atau 100 lebih dia. Sedangkan surga itu khalidina fiha abada. Abadi lo di surga. Ya. Maka kenapa bisa amal yang cuma ratusan tahun atau puluhan tahun ditukar dengan surga yang abadi? Nggak bisa. Ya. Jadi masuk surga itu karena rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu harus dengan amalan yang indah sampai bisa mengetuk pintu rahmatnya. Saya dulu teman-teman ya, taunya itu kalau misalnya kita mau masuk surga itu kita harus banyak mengumpulkan pahala yang banyak, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu apapun lah. Makanya katanya kalau misalnya kamu ingin masuk surga, kita harus banyak mengumpulkan pahala. Waktu saya kecil teman-teman, tapi setelah saya menginjak dewasa, saya tahu bahwasannya itu semua itu nggak bisa untuk membeli surganya Allah. Istilahnya bayaran surga itu nggak cukup teman-teman ya, karena untuk masuk surganya Allah itu karena rahmatnya Allah kepada kita, kasih sayangnya Allah kepada kita teman-teman ya. Jadi saya juga baru tahu teman-teman ya, bahwasannya surga itu tidak cukup dengan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia teman-teman ya. Oke, lanjut. Ngadepin target yang seharusnya mati, ternyata dia kuat banget. Kalau orang lain gampang, Bib. Makanya saya pernah dan selalu berpesan sama semua orang di podcast saya. Orang yang rajin sholat aja bisa kena santet. Kalau ditanya kenapa, sholatnya kagak pakai iman, sholatnya asal sholat, sholatnya yang penting gue pakai mukena, orang lihat gue lagi sholat. Benar. Karena ada cerita Nabi Muhammad itu mau masuk ke masjid ketemu setan nggak bisa masuk. Terus Nabi Muhammad tanya, kamu mau ngapain? Saya mau masuk, mau gangguin orang yang sedang sholat. Karena orang sholat tuh bisa diganggu. Bahkan fawailul lil musallin, celaka orang sholat ketika sholatnya itu gak benar. Tapi kenapa kamu gak bisa masuk? Karena ada orang yang sedang tidur. Siapa itu? Orang yang berilmu. Jadi orang yang punya iman, ilmu itu tidurnya aja tuh ibadah gitu. Tidurnya aja setan takut. Apalagi bangunnya. Mereka itu tidur aja gak mimpi setan gitu. Ada orang yang sholat aja masih takut setan kan? Iya, mending kalau cuma takut setan, Bib. Saya pernah ketemu orang, dia sholat mikirinnya satu, Bib. Dia lagi masak sayur asem. Pernah. Saya terpukul melihat video ini teman-teman ya, karena mungkin emang terkadang kita saat sholat masih belum khusyuk, masih memikirkan ini, memikirkan itu teman-teman ya. Dan saya juga baru tahu bahwasannya orang yang rajin sholat pun masih bisa kena santet teman-teman ya. Apalagi kita yang masih bolong-bolong sholatnya teman-teman. Ya intinya kita harus menambah ilmu kita supaya kita tidak diganggu oleh setan teman-teman ya. Saya ajarkan zikir ini tidak main-main. Kalau ada yang divonis penyakit,
entah Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sepupu dan sebagainya, dan dokter mengatakan mustahil sembuh. Maka bacakan zikir ini. Allah sudah berjanji di ayat 84-nya, siapa yang mengamalkan zikir ini, saya akan sembuhkan penyakitnya, walaupun ia menderita penyakit seperti Ayyub alaihissalam yang tidak pernah dialami orang sebelumnya atau dirasakan orang setelahnya. Bacakan zikirnya, anni massaniya dhurru wa anta Rabbi anni masani yaduru wa anta ar-rahmanir rahim. Rabbi anni masani yaduru wa anta arhamar rahimi. Ya itu tadi teman-teman ya, doanya bisa langsung aja kalian amalkan, karena bukan saya yang menggurui kalian, tapi sama-sama kita belajar teman-teman ya. Oke. Di umur berapa kamu baru tahu? 1. Senyum gak membatalkan sholat, asal jangan keluar suara. Nabi pernah senyum saat melihat malaikat berbisik, umatmu masuk surga semua. 2. Doa pemanis wajah. Inna insana hunna insya'a faja'alna hunna abqara uruban atau roba. Doa pemanis wajah guys, bisa diamalin ya. 3. Setelah sholat subuh jangan lupa doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Setelah sholat subuh guys ya, baru tahu juga sih setelah sholat subuh jangan lupa doa ini. Oke lanjut, nomor 4, doa untuk menjauhi maksiat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlagi wal amali wal ahwa. Baru tahu kapan guys? Kalau saya baru tahu ini sih guys, bahwasannya Nabi pernah senyum saat sholat, karena Nabi dibisiki umatmu masuk surga semua guys. Oke kita lanjut.